analisa yang ada di Indonesia. Hari ini saya kedatangan YouTuber terkenal di Jawa Timur. Wah, kenapa saya mau terkenal? Karena idola saya dari awal ya. Jadi banyak banget. Nah, teman-teman kita lagi gabung gitu ya. Jadi kita kolaborasi bersama. Saya dari Sepeda Kecil, beliau dari Cak Eri Jadul dan Happy Rizky. Nah, kita ngumpul bersama-sama di sini. Ini hari yang spesial karena Mas Febi tadi dari Probolinggo ke PGS, terus saya ngomong mampir juga Mas ke Surabaya. Nah, alhamdulillah. Kita coba tanya-tanya ya. Oke, Pak dan Ibu, boleh tahu Bapak dan Ibu, Mas Febi ini kebiasaannya bersepeda itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Nah, ini kita tanya ya. Dia itu kalau waktu goes biasanya senangnya goesnya sendirian. Goesnya sendirian. Dia tidak malas ikut grup. Pokoknya dia itu monoton terus kemana dia yang suka sambil nge-record gitu. Sendirian. Iya, kebanyakan gitu. Kalau mau ikut event biasanya saya paksa dulu dia mau ikut. Berarti nggak pernah ikut komunitas Mas Febi? Kalau ikut komunitas ikut. Iya ikut. Cuman masalahnya gini, kalau seandainya saya ikut komunitas ya, otomatis nge-record kan saya ketinggalan kan gitu kan. Jadi nggak ke apa ya? Fokus. Oke. Jadi kalau begitu sama seperti saya Mas Febi. Oh gitu ya. Jangan juga gitu. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, kalau Mas Febi ini kan kita tahu sendiri sepedanya banyak banget gitu ya. Nah, dukungan seorang ibu untuk Mas Febi ini biasanya seperti apa sih, Bu? Mendukung terus ya. Oke. Jadi, ibu juga suka sepeda ontel? Wow. Pecandu Simplex sama Pecandu Simplex sama Gazelle ya. Manis manja. Mantap ya Bu, ya mantap Bu. Oke, kita tanya Mas Febi ya. Nah, Mas Febi, boleh tahu nggak? Ini kan kalau kita ngomongin tentang YouTube, itu Mas Febi sudah lama banget. Sudah berapa tahun sih Mas nge-YouTube Mas? Kalau untuk 2012. Sudah lama, cuman kalau untuk fokusnya itu mungkin tahun 2015-an. 2015 sudah fokus ya. Fokusnya berawal dari iseng kan. Karena pada masa itu HP saya kan HP tak titut, maksudnya HP Android cuman kapasitasnya itu kecil. Rendah, oke. Saya tuh hobi nge-record, terus sama saya daripada memori itu dibuang videonya, tak taruh di YouTube. Dan saya tuh sering juga jual beli online. Terus videonya tuh tak taruh di YouTube. Bukan niatan untuk video untuk tapi untuk nyimpen memorinya penuh. Pertama bukan untuk menjadi YouTuber aslinya. Mendekati jadi untuk penyimpanan. Mau mindah storage-nya. Iya. Gitu. Lambat laun terus ada yang mendukung kayak model teman-teman saat duluan Salawesi ya. Terima kasih atas dukungannya ya. Terus kalau untuk pertama memang saya sering upload terus Mas, nggak mikir dapat apa. Kalau untuk mendapat sesuatu itu sudah bonusnya. Sudah bonusnya. Wow. Keren. Nah Mas, ini kan ada teman-teman ini. Kira-kira apa sih Mas yang mau disampaikan ini? Mau belajar apa tentang YouTube dari YouTube? Sebenarnya saya itu belajarnya ke Mas Febi karena saya bikin YouTube itu kira-kira baru 1,5 tahun Mas. Mungkin dunia pernah seperti itu. Terus awalnya itu saya bikin YouTube, terus kenal Mas Daniel, ya waktu itu kita pernah ikut Mas. Akhirnya saya juga belajar. Terus kalau Mas Febi ini saya kenal lewat itu sosmed Mas. Kalau saya kebalik teman-teman, jadi saya belajarnya dari Mas Heri, Mas Heri belajarnya. Berarti kita saling belajar, saling mengisi. Gitu ya, saling mengisi. Saya tuh juga sering lihat sepeda rakyat kecil buat referensi ya. Iya. Oke. Nah Mas, kalau sepeda sendiri, Bapak Ibu, kalau tadi Ibu kan dijelasin sukanya Simplex sama Gazelle. Kalau Bapak sendiri paling suka Pak, sepeda itu apa sih Pak? Saya paling suka ya di MK5. MK5 buat saya suka. Boleh tahu Pak, kenapa kok Bapak suka terhadap MK5? Saya kan biasanya suka sepeda yang cepat. Di MK5 itu kan kuat. Kuat. MK5 militer ya Mas ya? MK5 militer. Jadi kuat karena kuat. Terus kondisi jalan Probolinggo kan apa istilahnya? Jeglongan sewu. Iya, jeglongan sewu. Jeglongan. Iya. Jadi kalau dengan ondel-ondel kayak Gazelle, Simplex, eman kalau kayak itu. Kalau di MK5 enak itu. Kan kelihatan kokohnya. Iya.
Kalau Mas Dewi sendiri, sepeda apa yang paling suka, Mas? Yang di rumah apa yang yang kepikiran? Kalau di pikiran itu memang kalau saya tuh sukanya Vonges, Mas. Sukanya Vonges ya. Vonges. Cuman kalau di rumah tidak ada. Kalau di rumah itu paling Siplek, Siplek sama Burgess yang sering saya naiki. Burgess ya. Oke. Kalau Mas Heri sendiri, dari semua sepeda yang Mas Heri pernah naiki, paling suka apa? Saya itu awalnya punya sepeda itu Philip, Mas. Philip itu Inggris, Mas. Philip Inggris. Saya punya pertama kali itu sepeda Philip. Namanya kalau nggak keliru itu saya namanya Gandul. Gandul itu saya jual. Awalnya gitu, Gandulnya saya jual laku 600, Mas. 600.000 kalau nggak salah. Nah, dari awal itu saya dapat sepeda Hammer sama rally. Waktu itu saya sebenarnya itu penggemar sepeda Inggris, terus akhirnya katut kanca-kanca, Mas. Wis kok pengen sepeda lonto ya, kayak itu. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu. Ini menarik banget ya. Kalau kita ngomongin tentang sepeda sih, jujur bukan hanya kalangan yang berumur, tapi juga dari kalangan muda pun juga mencintai gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, ini pertanyaan saya sih gitu. Nah, kalau kita lihat di Probolinggo kan memang daerah pesisir, Pak. Iya. Dan juga cukup sering garam itu kan gampang nempel. Kiat-kiatnya Bapak dan keluarga gimana sih untuk merawat sepeda yang cukup banyak seperti itu? Kalau kiat-kiatnya ya kita sangat sederhana. Kita dapetin misalnya dari barang loak. Ya. Setelah itu ya kita solar. Di solar ya? Iya. Untuk pertama langsung kita solar, terus di solar itu kita beri oli sedikit 2 sendok. Kalau untuk di solarnya 600 ml itu ya, kita kasih 2 sendok oli. Setelah gitu kita kuas rata. Nah, setelah 2 hari kita langsung cuci. Itu dijemur atau didiamkan? Didiamkan saja. Didiamkan saja. Minimal sudah 2 hari. 2 hari. Nah, setelah itu kita cuci pakai kayak mama lemon atau apapun sejenis itu dengan gosok panci. Sama kombinasi sama amplas ibu. Amplas ibu yang harus. Setelah itu kita bersihkan semua. Biasanya karatan itu ngelentek. Iya. Nah, setelah bersih itu kan biasanya keruh. Setelah digosok itu keruh. Setelah bersih baru kita kiwi. Ya. Terakhir kiwi. Iya. Oke. Nah, Dan untuk itu cukup ampuh ya, Pak? Iya, perawatan hariannya kan karena kita itu stok ada ya jemur. Pagi jam 7 kita jemur. Ya. Iya, kalau untuk perawatan harian ya, beberapa minimal sudah sekitar 1 bulan 2 bulan ya, Pak. 1 bulan. 1 bulan lah kita jemur. Dijemur ya. Iya, Lebih sering lebih bagus. Lebih sering Iya, ya. kalau sudah panas, ketengkas kita lihat itu sudah panas ya, hangat ya. Kita masukkan. Ya kita lap. Kalau memang yang butuh biasanya ngembang, ya kita kiwi lagi masukkan. Oh gitu ya, Pak ya. Biar kinclong juga ya. Iya, biar kinclong. Oke. Kalau Mas Heri gimana? Ada yang mau ditanyakan nih? Mumpung kita apa ya, Mas ya? Biasa nih. Nah, Ya wes pokoknya Mas Febi saya titip ke teman-teman selalu ngontel terus tinggalkan budaya kita dari leluhur kita. Tinggalkan perolehan Mas Febi. Karena Mas. Saya kepikiran lagi Mas Febi. Nah, sebetulnya di dunia YouTube sendiri itu gimana sih Mas untuk bisa bertahan di dalam konteksnya kita ngomong tentang nggak hanya perontelan ya, gimana supaya kita ini bisa tetap bertahan di per-YouTubean gitu. Kalau menurut saya kita itu harus hobi ya. Hobi terus kita tuh memang suka nge-record daripada tidak digunakan, kita ditaruh aja lah gitu Mas. Kalau untuk supaya tidak bosen dibuat daripada kita nyantai kayak gini gak ada kerjanya. Lalu kita ya buka yang udah editor atau kita edit terus kita upload gitu ya Mas. Jadi kalau untuk bosen memang ada bosennya sih. Semua orang itu kalau buat konten mau buat konten apa, kadang bingung. Cuman kalau kita sempat punya video pokok upload segitu guys. Pokoknya upload gitu guys. Oke. Ya, kreasi itu sebenarnya ya memang kreasi itu harus kita kerja keras. Memang harus keras. Di samping itu kita harus cerdas di kreasi. Dan satu hal lagi ya untuk di para YouTuber teman-teman ke Febi juga. Yang pertama itu ikhlas. Nah, kalau kita sudah berkreasi tapi dengan harapan
kita nanti dapat uang, kalau berharap itu terus kita tidak dapat, nanti kita kan kecewa. Tetapi kalau ikhlas, konten kita itu bermanfaat untuk orang lain, pasti biar Allah sendiri yang kasih balasan. Nah, di situ sudah kita nanti nggak bosan. Misalnya hobi Pak ya, waktu nyemir sepeda kayak sadel gitu itu, tolong diupload, mungkin teman-teman yang lain para ontelis pingin sadelnya pingin kelihatan lawas. Dan hal kayak gitu yang sepele suruh upload saya. Iya. Untuk bermanfaat ke orang lain. Pengetahuan dasar gitu ya, Pak ya. Yang sederhana, mungkin gitu dok. Nah, ini kita coba tanya ya. Nah, Mas Evi, selama menjadi YouTuber dari tahun 2015 sampai dengan 2022 ya, kalau saya ngomong hampir 7 tahun ini. Kira-kira sudah dapat nominal berapa juta Mas Evi? Ya kan kita udah tanya itu kan itu ya apa namanya, biar pribadi aja nih. Soalnya kan subscribe-nya juga sudah banyak ya. Iya. Ya tapi kan udah 8.000 kan sekarang masih mau ke 9.000. Ya, 9.000 subscriber teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Iya. Oh jadi. Oh itu teman-teman dari cincin ya. Mungkin ya kalau soal kita dapetin dari YouTube, menurut saya sebagai ayahnya Feby mungkin ya tidak seberapa ya, alhamdulillah sudah ya. Tapi yang paling saya suka konten kita itu bermanfaat dan menyenangkan orang lain itu. Iya, pada intinya itu ya. Hanya inti itu kok. Ya. Nanti dengan sendirinya lah kenal sama jenengan semuanya itu. Jadi lebihnya itu adalah kehidupan sosial. Iya, kehidupan sosial. Itu yang lebih berharga dari nominal. Ya. Lebih berharga. Kalau mungkin kita zaman era baru ini kalau nggak main sosmed kita saling kenal Pak. Ini kalau kita sekarang itu menjadi YouTuber kayak model kita sampean Mas ya, itu aslinya kan kita enak wes. Setiap hari kalau kita seandainya upload video, dan kita kan alhamdulillah dapat bonus gitu. Daripada kegiatan kita atau kita mempunyai hobi tapi tidak di-share ke teman-teman online, ke teman-teman wes ya. Itu kan aslinya kita rugi kan. Kalau seandainya kita share, kita mendapat bonus dan teman-teman yang lain itu mendapat informasi, ilmu pengetahuan, gitu ya maksudnya guys. Saling berbagi. Oke. Ini menarik banget ya, ternyata bukan hanya ngomongin tentang nominal rupiah atau dengan tanda kutip ngomongin action ya, tapi juga ngomongin tentang persahabatan, ngomongin tentang koneksi, ngomongin tentang ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman, ini pertanyaan saya terakhir nih gitu ya. Nah, Mas Evi, kira-kira next plan ke depan ini mau ngerjain apa Mas Evi? Mau ada satu plan yang besar nggak ke depan ini? Kalau untuk YouTuber Mas ya, saya tuh ingin kayak model buat video, kayak model film tentang sepeda ontel, dan saya tuh juga ingin terjun ke sepeda motor kayak model Vespa, kayak model punya sampean juga kayak Moge tadi aslinya lah, Moge. Mantap. Ya. Moge itu saya suka. Yang terpenting hal-hal klasik ini jangan pernah punah. Tidak boleh punah ya dengan keberadaan kita para YouTuber yang terus memberikan gambaran ke masyarakat yang lain bahwa itulah masih ada. Ya kan hanya itu. Sejarah. Itulah sejarah. Katanya Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Oke, kalau Mas Heri sendiri, next plan ke depan mau apa Mas Heri? Kalau cita-cita saya dari dulu di dalam dunia perontelan itu saya ingin mengumpulkan sepeda itu sebanyak-banyaknya Mas Daniel. Ontel itu nantinya akan saya akan saya buat museum. Akan saya promosikan untuk orang-orang kampung terutama daerah saya sekitar situ. Apabila pengen menaiki sepeda ya silakan dipinjam, nanti gratis itu. Akan saya jadikan sekitar kampung saya seperti itu. Bapak silakan yang mau pinjam sepeda. Jadi lebih ke arah membudayakan sepeda. Iya. Cita-cita saya mudah-mudahan ada nih. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan singkat saya bersama dengan tamu spesial saya dari Probolinggo. Nah, coba kita akan saksikan. Ngomong-ngomong sih beliau taksir satu sepeda gitu ya, ada di rumah. Sepeda apakah itu ya nanti kita akan coba cek, coba lihat gitu ya, bagaimana Mas Evi nyoba sepeda tersebut. Terus
kira-kira jadi atau tidak. Oke? Saksikan terus di Sepeda Kecil bersama saya Daniel, bersama Cak Heri Jadul, dan bersama Mas Febi Abdullah Rizky di konten-konten kita. Thank you semuanya. Bye.